lagi sama Karvina Putri. Yeay, wah, aku udah kangen banget sama kalian guys. Aduh, udah lama banget ya. Aku nggak bikin video di sini bareng kalian, nyapa kalian. Aduh, udah kangen. Oke guys, alhamdulillah nih aku udah sehat kembali. Alhamdulillah. Ya Allah, karena udah 2 minggu lebih ya kayaknya aku tuh nggak share atau aku nggak upload video-video yang aku bikin ke YouTube gitu ya. Aduh, pokoknya aku udah jarang banget on kan ya di YouTube ya. Tapi kalau kalian yang ngikutin aku di akun IG atau WhatsApp itu aku pasti selalu share keseharian aku guys. Dan di video ini aku mau kasih cerita ke kalian. Kalian bisa nonton, kalian bisa simak. Mungkin kalian saat ini juga di posisi sama seperti aku yang lalu. Pokoknya kalian harus simak ini sampai selesai ya. Jangan sampai skip. Pokoknya tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan klik tombol subscribe ya guys ya. Bantu klik tombol subscribe dan share. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat. Amin. Oke guys, ngomong-ngomong, kemarin aku itu nggak upload, aku itu nggak on di YouTube. Itu karena aku lagi sakit guys. Nah, kalian tahu sendiri kan apa penyakit yang lagi tersebar saat ini. Yaps, betul sekali, yaitu adalah COVID-19 guys. Kemudian di Demak. Nah, aku kan di Demak ya guys ya. Di Jawa Tengah lah pastinya. Kalau kalian nggak tahu Demak ya, di Jawa Tengah itu lagi marak banget COVID. Jadi kayak semakin melonjak gitu COVID guys. Nah, aku kemarin barusan aja sembuh dari COVID guys. Dan di situ gejalanya pasti kan beda-beda nih dengan kalian nih. Nah, saat ini aku mau share ke kalian itu gejala aku sendiri gitu guys. Jadi mungkin di rumah ini kalian yang nonton ya, itu juga sama lagi COVID, mungkin lagi isoman juga di rumah, tapi tidak ada gejala yang aku sebutkan, itu mungkin juga bisa. Bahkan orang sehat pun, misalkan dia nggak ada gejala apapun, itu dia bisa terinfeksi COVID juga bisa loh guys. Karena kebetulan teman aku kemarin juga ada yang kena COVID, tapi di saat itu dia masih seger gitu. Tapi setelah berlanjutnya waktu ya, dia tiba-tiba ada sakit juga akhirnya, kayak ada batuk, terus pilek gitu-gitu guys. Dan yang paling lama sembuh itu batuk guys, karena adikku sendiri ini sampai sekarang masih batuk-batuk belum selesai. Alhamdulillah sih kalau aku di sini batuknya nggak begitu ya, jadi di sini bisa ngomong lancar nih sama kalian. Sebelumnya itu guys, aduh gila, jadi tuh kayak aku ngomong tiba-tiba langsung batuk, aku ngomong batuk, jadi tuh kayak sampai ininya tuh apa ya, sampai gitu loh. Jadi kalian pasti paham lah ya yang lagi batuk itu. Nah oke, langsung aja dimulai ya. Jadi cerita awal aku itu sebelum COVID. Jadi itu dinyatakan COVID itu aku tanggal 24 Juni yang lalu. Karena saat itu kebetulan orang tuaku, mamahku sama adikku itu kan tes tuh guys. Nah, dan di saat tes itu mamaku positif, kalau rapid antigen itu reaktif gitu ya guys ya, yang garis 2 gitu. Nah kayak gitu guys munculnya. Terus akhirnya kan pada penasaran nih aku nih, akhirnya sekeluarga yang di rumah dites semua. Dan aku juga akhirnya langsung deh dites dan 2 strip, yaitu reaktif atau dinyatakan positif seperti itu guys. Sebelumnya aku ini sakit. Sebelumnya tuh aku udah sakit nih minggu lalu, 2 minggu yang lalu sebelum tanggal 24 itu aku sakit. Pertama tuh tenggorokan tuh kayak apa ya, pancingan. Kalau kalian tahu istilah pancingan pasti kalian paham ya. Jadi kayak buat nelen tuh sakit, buat makan tuh sakit, nelen minum aja kayak kerasa gitu loh, ada yang ganjel. Nah kayak gitu guys. Terus aku tuh udah ngobatin sebulan yang lalu lah mungkin ya, sampai 2 mingguan gitu tuh minum obat itu ya yang buat radang. Nah radang lah paling gampang, kalian paham pasti ya. Obat itu aku minum, beli ke apotek, obat biasa. Dan itu aku juga ngomongnya ke K24, ngomongnya kayak Mbak buat obat untuk sakit tenggorokan. Jadi kalau makan sakit gitu aku jelasin lah gejalaku seperti apa. Terus dikasih lah itu digirol sama obat apa ya itu namanya, obat ada lagi saya satu bentar. Nah sama ini Lameson.
Kalau digirol tuh kayak gini guys. Kalian bisa carilah di Google, pasti tahu ya kalau aku nyebutin nama digirol. Gini, terus sama ini. Dan aku juga beli itu ada vitamin-vitaminnya juga guys. Jadi nggak cuman ini aja. Setelah aku konsumsi waktu itu juga ada pilek gitu, flu, jadi aku kasih obat-obat ringan sesuai gejala yang aku alamin ya. Terus tapi di saat itu aku nggak pusing, jadi aku masih bisa kerja, masih bisa beraktivitas seperti biasa gitu loh guys, sampai woro-woro covid. Aku tuh padahal ditugasin juga buat woro-woro covid itu kayak kita tuh keliling nanti ngumumin buat orang-orang di sekitar kita kalau nggak pakai masker, terus ngasih himbauan gitu loh untuk kiat-kiat tidak menyebarkan corona gitu guys di sekitar kota Demak ini ya guys ya. Nah setelah itu setelah sembuh nih dari radang tuh, aku tiba-tiba langsung kembali lagi di saat bangun tidur tuh kayak pilek. Nah pertama tuh langsung pilek, terus kayak nggak enak gitu, kayak gimana ya, badannya tuh kayak berat banget tuh, kayak lemes semua gitu loh guys ya. Jadi waktu itu aku langsung pilek, terus pertama yang kanan, terus kemudian kiri, gitulah, paham lah kalau pilek itu pasti kayak gitu ya. Terus nggak bisa mencium sama sekali. Akhirnya aku itu ya minum obat pilek seperti biasalah, obat kayak flu gitulah, obat flu kayak Sistenol gitu guys. Nah ibaratnya obat itu juga, Sistenol itu obat kayak buat flu, buat apa ya, demam, nah gitulah ibarat. Dan aku disitu panas guys, aku tuh panas banget waktu itu ya, sampai 36 mau 37 lah ya. Cuman waktu itu pas aku dites kata teman-teman aku masih normal katanya gitu. Cuman kan ya pasti kan khawatir ya, panas gitu ya. Terus akhirnya ya udah deh, terus makin kesini kok makin lemes sampai ada batuk juga. Jadi kayak apa ya, dia tuh itu loh, sakitku tuh kayak langsung berkembang naik. Jadi kayak habis dari pilek, terus nanti tiba-tiba ada batuk, terus nanti tambah ada pusing, terus panasnya juga belum hilang gitu. Jadi itu campur aduk guys, jadi sakitnya tuh campur aduk. Dan bener-bener di saat itu yang aku sakit itu bener-bener suaraku sampai bindeng banget gitu loh, sampai suaraku tuh kayak bener-bener orang sakit lah gitu ya. Nah, memang bener sakit sih, suaraku sampai udah berubah, bindeng banget. Terus ya udah deh, waktu itu yang tadi aku ceritain orang tua aku tes, akhirnya oke lah tes, karena teman-teman kantor pun juga kayak menanyakan gitu loh untuk kepastiannya biar kamu tuh negatif atau positif. Nah, kan sakitnya kan taunya kalau kamu tuh sakit biasa. Ternyata waktu dites di rapid antigen itu aku ternyata positif juga guys. Jadi yang garis 2 itu tadi. Nah ya sudah deh, setelah itu ya akhirnya waktu itu aku ngomong lah ke teman-teman kalau mamahku itu positif gini. Terus akhirnya pada ya udah aku disuruh tes juga, intinya gitu. Akhirnya ya sudah aku langsung tes, ternyata aku juga disuruh isoman karena kan positif gitu. Sampai terakhir kemarin tuh pas tanggal 8 Juli kemarin yang lalu, nah 2 hari yang lalu ya. Jadi tanggal 8 Juli itu selesai isomanku, karena aku dinyatakan positif tanggal 24. Nah 2 minggu kemudiannya itu 8 Juli guys. Dan itu pas banget 8 Juli di ulang tahunku kemarin guys. Jadi alhamdulillah ya, di ulang tahun aku udah dapat anugerah kesehatan, amin. Jadi semoga ini aku bisa lebih sehat lagi ya ke depannya gitu, amin. Untuk misalkan kalian menanyakan obat-obat apa sih yang aku konsumsi, jadi di sini aku tuh konsumsi obat yang memang gejala aku dan diresepkan oleh dokter gitu loh guys. Nanti aku kasih list tulisannya apa aja ya di sini. Nanti kalian nama-namanya bisa langsung searching aja di Google. Kalau nggak nanti aku cariin deh gambarnya. Jadi biar aku tampilin di sini biar kalian juga tahu ya. Misalkan obat-obatnya ini. Tapi ingat ya guys ya, obat ini belum tentu juga sama kayak kalian karena kita pasti kan punya gejala beda-beda ya. Jadi di sini aku hanya sharing. Mungkin kalian yang gejalanya sama kayak aku, kalian bisa banget ngikutin obat-obat yang aku berikan ini. Karena waktu aku update di story Instagram, banyak juga yang sama ternyata obatnya. Itu obatnya sama yang kayak aku minum gitu ya. Beda juga ya dengan temanku yang kemarin ada yang hamil juga, dia cuma dikasih obat 1. Nah itu kan pasti kondisional ya, tergantung tubuh kita masing-masing gitu ya guys ya.
Pokoknya di sini aku hanya mau share aja nih ke kalian. Siapa tahu nih di rumah punya saudara atau teman yang gejalanya mirip sama kayak aku ini. Jadi kalian bisa gunain cara aku untuk mengatasinya. Dan yang paling penting kalian gak usah stres sih ya. Karena kalau kalian stres itu malah makin imunnya menurun. Kalau bisa tuh kalian nonton film atau nonton drama yang lucu-lucu, yang bikin kalian tuh ketawa terus kayak menghibur diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu di rumah gak suntuk terus ketawa-ketawa, itu kan naikin imun. Jadi situ nanti virusnya akan kalah sendiri. Dan yang paling penting itu kalian harus makan ya, makan. Pokoknya nggak usah mikirin diet. Aku tuh kemarin makan terus guys. Jadi misal habis makan nasi, terus nanti aku motong buah, makan lagi, terus minum anget gitu. Jadi selama aku sakit ini tuh nggak minum dingin. Jadi tuh minum teh anget, terus kayak teh jeruk anget, terus kayak air putih dikasih minyak kayu putih 3 tetes gitu guys. Jadi memang bener kita harus kayak apa ya, bener-bener minum minuman yang hangat dan untuk menyejukkan diri kita. Kayak fungsi dari apa, minyak kayu putih dikasih air hangat itu guys, dan itu bisa bikin kita juga lebih enak, seger, karena di sini kan adem ya. Terus guys, sebelum semuanya itu aku juga langsung merasakan yang tadi pertama nggak bau, terus tiba-tiba aku juga nggak bisa merasakan. Jadi ya apapun, aku sebenarnya kan nggak suka kayak daging-daging itu ya, daging-daging yang nggak enak dimasaknya ya. Tapi di saat itu ada yang ngasih kan, alhamdulillahnya. Kita kan di sini ada sistem jogo tonggo ya guys ya, dalam arti kayak kita peduli dengan tetangga kita yang lagi terkena COVID. Jadi banyaklah yang ngasih kayak makanan, banyak yang kasih minuman atau vitamin dan lain-lain lah. Kebetulan aku dikasih makanan yang isiannya daging, sop daging gitu guys. Ya aku tinggal makan aja, itu nggak ada rasanya. Jadi aku makan enak nggak enak tuh nggak ada rasanya semua. Aduh, bener-bener kayak sampai ini apa sih, astaga, ini tuh yang harusnya enak tapi kok nggak bisa dirasain sama sekali. Dan lidahku tuh bener-bener kayak udahlah, kayak lidahku tuh bener-bener kayak nggak bisa ngerasain apa-apa. Sebelum parah itu masih bisa kayak ngerasain cuman kayak asin, manis gitu-gitu, pedes itu bisa, tapi tuh kayak tipis banget gitu loh. Cuman yang bisa ngerasain tuh cuman kayak gitu toh. Jadi cuman kayak bisa ngerasain pedes, asin, manis doang gitu. Jadi untuk yang rasa yang misalkan ayam rica-rica misalnya, itu nggak bisa ngerasain kayak enaknya ayam rica-rica kayak gitu. Tapi tetap semangat, pokoknya tetap makanin terus ya. Pokoknya jangan sampai kalian telat makan juga sih. Aku kemarin juga agak bandel, agak telat makan, nggak teratur. Cuman kan aku kasih terus karena biar tubuh kamu pun apa ya, virusnya pun biar gini loh, ibaratnya kalau virusnya hidup tuh, ini apa sih orang sakit kok malah makan mulu gitu loh. Nah ibaratnya kayak gitu. Jadi biar virusnya itu takut sama kita, karena kita tuh kan membandel makan terus gitu, pengen sehat. Dan mindset kalian juga harus baik-baik ya guys, yang pasti. Wow, itu dia tadi ya, sekilas ya. Mungkin akan banyak sekali cerita di sini ya. Tapi ini aku singkat cerita aja ya guys ya. Takutnya nanti kalian bakalan bosen kalau terlalu banyak. Jadi di sini aku ambil inti-intinya aja yang selama ini aku rasakan di saat aku terkena COVID ini ya guys ya. Obat-obatnya apa aja nanti aku bakalan share. Jadi tontonnya sampai habis, jangan sampai skip juga. Nanti biar paham nih step satu sampai sekian, sampai selesai lah ibaratnya gitu. Jadi nggak ngeloncat terus nggak paham kan. Mendingan kalian nonton sampai selesai dan clear semuanya. Dan setiap hari itu aku juga dede guys. Jadi kayak jam 9-an sampai jam 10 gitulah, pas di saat matahari lagi panas-panasnya. Aku dede di jalan, di depan rumah, di jalan, pinggiran jalan gitu, di sekitar sawah-sawah gitu. Jadi kayak biar merefreshkan otak juga. Dan ya sekali-sekali kita jalan-jalan gitu loh. Tapi tetap pakai masker dong keluarnya. Sekarang pun memang benar-benar kita semua harus pakai masker, karena masker satu aja sekarang udah nggak bisa ya, harus pakai 2. Bukan berarti nggak bisa, gimana ya, harus lebih baik lagi tuh kalau kita double gitu loh guys intinya. Oke deh, paling itu dulu aja. Sekian informasi atau sharing dari aku. Ini kayaknya udah lama banget aku ngobrolnya sama kalian ya. Takutnya kelamaan ya guys ya. Jadi sekian inilah informasi yang aku berikan. Mungkin nanti kalau aku punya masih ingat sesuatu yang lain dan masih kurang aku bawain di sini, aku bakalan ceritain lagi ke depannya ya guys ya. Pokoknya kalau aku
mengatasi COVID-nya gimana, mengatasi biar gak stres gimana, nanti bakalan aku share lagi ya guys ya setelah video ini, karena ini udah panjang banget. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya guys ya. Tetap semangat lawan virus, tetap makan sehat, vitamin pasti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.